kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Ibu Hamidah Mumin akan mempresentasikan mengenai materi tentang penulisan laporan bisnis. Perkenalkan, nama saya Firman. Saya Devitra. Saya Sabrina Putri Aprilia. Saya Fadila Dewi. Saya Aprilia Setiani. Saya Jafri Pamala. Dan berikut presentasi dari kami. Mulai dari pengertian dan juga tujuan dari laporan bisnis. Laporan bisnis merupakan, menurut Herta A. Murphy dan juga Herbert W. Hildenbrand, laporan bisnis merupakan laporan yang bersifat netral atau tidak memihak dan juga memiliki tujuan yang jelas dan menyajikan fakta secara terencana kepada satu atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Laporan bisnis digunakan perusahaan untuk berbagai keperluan, antara lain yang pertama, memonitoring dan pengendalian operasional perusahaan. Yang kedua, mengimplementasikan kebijakan dan juga prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan peraturan seperti pelaporan pajak ataupun AMDAL. Mendokumentasikan prestasi kerja baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Nah, untuk yang kelima, menganalisis informasi dan juga mendukung pengambilan keputusan, misalnya melalui laporan penelitian atau juga justifikasi. Yang keenam, mendapatkan sumber dana atau peluang bisnis baru seperti dalam proposal penjualan. Selanjutnya, penggolongan bisnis. Laporan bisnis yang A menurut fungsinya. Laporan informasi berfungsi memberikan data atau perkembangan kegiatan, contohnya progress report, interim report, quarterly report. Yang kedua, analisis atau laporan analitis, berisi analisis, penafsiran, kesimpulan, dan juga rekomendasi. Contohnya laporan penelitian pasar, laporan analisis penjualan, dan sebagainya. Yang B, menurut subjeknya berdasarkan asal departemen pembuat laporan, misalnya laporan akuntansi, pemasaran, produksi, dan juga personalia, asuransi, ekonomi, dan lain sebagainya. Menurut formalitasnya, laporan formal bersifat resmi, biasanya lebih dari 10 halaman membahas hal kompleks. Serta yang kedua adalah laporan non-formal, bersifat sederhana dan ringkas. Yang keempat, menurut keasliannya, laporan otoritas dibuat atas permintaan atau kuasa pihak tertentu. Laporan sukarela dibuat atas inisiatif sendiri. Serta yang ketiga adalah laporan swasta, disusun oleh perusahaan swasta. Laporan publik disusun oleh lembaga pemerintah atau instansi negara. Yang kelima adalah menurut frekuensinya. Yang pertama adalah laporan berkala, dibuat rutin, secara harian, bulanan, semesteran, atau tahunan. Yang kedua ada laporan khusus, dibuat bila ada kebutuhan atau peristiwa tertentu, misalnya krisis perusahaan. Yang keenam adalah menurut jenisnya, terdiri dari laporan memorandum, laporan surat, laporan cetakan, dan laporan formal. Yang ketujuh adalah menurut kegiatan proyeknya, laporan pendahuluan, yang kedua laporan perkembangan, serta yang ketiga adalah laporan akhir, final report, berisi hasil akhir dari evaluasi proyek. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang skema penggolongan laporan bisnis yang terdiri menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada laporan internal. Laporan ini disusun dalam format surat atau memorandum, ditujukan untuk keperluan perusahaan seperti antar departemen atau pimpinan. Yang kedua itu adalah laporan eksternal. Laporan ini memiliki tingkat formalitas dan kompleksitas yang lebih tinggi, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu sangat formal. Hal ini ditujukan kepada instansi penting seperti bank, investor, pemerintah, donatur, atau pelanggan besar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua itu berbentuk panjang dan mendetail. Hal ini bisa mencapai puluhan hingga ratusan halaman, misalnya seperti laporan kelayakan teknis proyek baru. Yang ketiga itu dapat bersifat periodik atau satu kali, tergantung kebutuhan perusahaan. Yang keempat, disusun berdasarkan hasil riset atau pengumpulan data sesuai dengan tujuan laporan.
Yang kelima itu disiapkan oleh tim penyusun di bawah koordinator seorang ketua tim, di mana setiap anggota menganalisis aspek tertentu dan hasilnya digabungkan menjadi laporan yang utuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian pokok laporan bisnis. Bagian pokok laporan bisnis terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi informasi awal untuk memberikan gambaran umum tentang laporan itu sendiri. Yang kedua ada teks atau isi laporan. Teks atau isi laporan ini merupakan bagian utama dan yang terpanjang berisi tentang pembahasan, analisis, data, serta hasil temuan secara rinci dan sistematis. Yang ketiga ada penutup. Penutup ini ada berisi 4 poin. Poin yang pertama itu adalah rangkuman atau ringkasan isi laporan. Yang kedua itu ada kesimpulan berdasarkan fakta tanpa opini pribadi. Yang ketiga ada rekomendasi atau saran tindakan mencakup waktu pelaksanaan, anggaran, dan pihak yang terlibat. Yang keempat itu preposisi, pernyataan atau tugas akhir yang mendasari laporan. Selanjutnya ada metode penyusunan laporan bisnis. Metode penyusunan laporan bisnis ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama ada metode deduktif dan yang kedua metode induktif. Metode deduktif itu sendiri yaitu pendekatan penyusunan laporan yang menyajikan kesimpulan, ide pokok, atau rekomendasi terlebih dahulu, baru kemudian penjelasannya secara rinci. Nah, metode ini tuh cocok untuk pembaca seperti eksekutif atau pimpinan yang sibuk dan ingin langsung mengetahui hasil akhirnya. Nah, yang kedua ada metode induktif. Metode induktif ini merupakan pendekatan penarikan kesimpulan atau perumusan teori yang berasal dari hal-hal yang spesifik seperti data, fakta, observasi, menuju generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum. Cara menyusun laporan bisnis. A. Persiapan penulisan laporan bisnis. 1. Menjelaskan masalah, tujuan, dan ruangan lingkupnya. 2. Mempertimbangkan siapa nantinya yang akan menerima laporan. 3. Menentukan ide ataupun gagasan. 4. Mengumpulkan bahan yang dibutuhkan. 5. Melakukan analisis dan melakukan penafsiran data. 6. Melakukan pengorganisasian data dan melakukan persiapan kerangka akhir. B. Penyusunan teks laporan. Gunakan pendekatan sesuai isi. 1. Berdasarkan topik, waktu, lokasi, atau proses. 2. Berdasarkan kepentingan atau familiaritas. 3. Berdasarkan sumber data atau pemecahan masalah. Saya akan menyampaikan mengenai contoh-contoh laporan bisnis dan juga kesimpulan untuk presentasi pada kesempatan ini. Jadi untuk contoh laporan bisnis seperti yang tertera di slide, di situ ada internal memo sebagai contoh laporan bisnis internal dan juga ada CSR report atau tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk pihak eksternal. Nah, sebenarnya untuk contoh laporan bisnis sendiri tidak selalu bersifat formal seperti yang ada di slide, tapi juga bisa bersifat informal. Misalnya laporan bisnis yang disampaikan karyawan kepada atasan melalui pesan singkat seperti WA, email, dan sebagainya, dan juga laporan bisnis yang disampaikan pada saat meeting melalui presentasi. Intinya laporan bisnis itu adalah laporan yang disampaikan terkait dengan informasi bisnis dan juga dipergunakan untuk dipertimbangkan pada saat pengambilan keputusan mengenai bisnis. Nah, selanjutnya ada kesimpulan untuk presentasi kali ini. Jadi, kesimpulannya adalah laporan bisnis itu merupakan alat komunikasi yang penting dalam dunia kerja dan juga organisasi, karena melalui laporan bisnis ini, informasi dapat disampaikan secara objektif, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan untuk pengambilan keputusan. Dengan perencanaan yang matang dan struktur yang jelas, laporan bisnis akan menjadi dasar yang kuat bagi manajemen dalam menilai kinerja, memecahkan masalah, serta menentukan strategi untuk masa depan. Demikian presentasi komunikasi bisnis mengenai
penulisan laporan bisnis. Semoga apa yang telah kita presentasikan bisa berguna bagi para pendengar dan para pembaca, dan terima kasih juga kepada Ibu Hamidah yang telah mengampu selama 1 semester ini. Wassalamualaikum